The One Piece istri. Selamat datang lagi di aksi Lap-Lap, dan kali ini kita seperti yang kalian lihat di belakang kita nih, kalian lihat backlight ya. Tuh, ya. Apa kapal musuh? Kali ini kita akan berekspedisi untuk ekspedisi. Iya. Kita akan ke pulau untuk menemukan One Piece kalau ketemu, karena saya admiral ya. Dan dia ada si Cibukai. Saya si Cibukai. Dan kita lihat keseruannya kayak gimana ekspedisi LARP kali ini. Kita akan ke pulau. Kami, Party Mercenary Barudak Clean Sound, diundang oleh Guild di Kepulauan untuk menemukan harta karun yang terpendam. Lore-nya dulu ada raja yang sangat-sangat terkenal dan dia meninggalkan harta berharganya di pulau ini. Kami mendapatkan peta yang berisi clue dan kami harus memecahkan clue-nya dan menjawabnya dengan memberikan tanda X pada peta, dan jika tanda X itu benar, akan dilakukan penggalian dan kami akan mendapatkan hartanya. Pertanyaannya, apakah kami bisa? Selamat bertualang para petualang. Happy adventuring! Let's go. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah membuka misteri titik-titik X yang ada di peta. Di tiap titik terdapat relik dan tiap relik akan memberikan clue tambahan terhadap lokasi harta karunnya. Relik pertama, kami menemukan buku dengan bahasa yang tidak bisa kami pahami. Kronia terhenti di daerah Arloji Langit, simpan denyut jam dalam laut yang sunyi dan licit. Dan selama perjalanan kami juga menemukan pena, helm, dan crown. Perlahan-lahan petanya mulai bisa terbaca, tapi kami masih belum bisa memahami apa maksud dari ini semua. Hingga suatu ketika kami bertemu dengan seorang arkeolog. Di situ kalian memiliki sebuah spell bernama spell museo. Dan gunakanlah spell museo tersebut ke suatu kode seperti bara atau persegi panjang atau persegi yang berbentuk kotak-kotak itu. Aku sendiri tidak mengerti apa maksud dari kode tersebut. Tapi kode tersebut ada di beberapa situs di area sekitar sini. Dan aku ingin kalian untuk mengarahkan spell museo yang kalian miliki ke kode-kode berbentuk bar dan kotak-kotak itu. Ketika kalian mengarahkan spell kalian, para dewa akan berikan jawaban. Berikan jawaban itu padaku. Catat dan berikan padaku. Siap. Kalau gitu quest kami terima. Aku berikan kertas pada kalian. Kertas ini. Catat dan kembalilah padaku. Aku berikan kalian informasi. Oke. Terima kasih banyak Nyonya arkeolog. Ternyata kita malah dikasih quest untuk ngumpulin barcode dan mempelajari ilmu yang ada di sekitar pulau ini. Dan pas lagi jalan-jalan, kami malah nemu arkeolog yang lain lagi. Nah, arkeolog 2 ini ngasih kode yang menarik banget nih, yang dapat membantu kita untuk memecahkan misteri ini. Bagaimana cara membaca teka-teki ini semua? Dengar baik-baik ya. Jadi, dulu aku pernah mendengar raja bertitah, dengar baik-baik ya. Gaze upon me, and I shall guide you, even in the darkness of the night. Tapi sayangnya ya, aku sendiri tuh nggak tahu artinya tuh apa. Tapi mungkin kalian para petualang mengetahui arti dari maksud tersebut, karena itu tugas kalian ya. Tahu nggak apa? Ayo kita makan malam. Kita gak ada yang ngerti. Kalian ngerti nggak teka-tekinya maksudnya apa? Coba lu pada komen di bawah. Kami melanjutkan perjalanan untuk melengkapi peta sambil mengumpulkan quest dari arkeolog pertama. Kami menemukan kaca, mural, dan gauntlet. Dan di tengah perjalanan kami menemukan penduduk lokal, an elf. Ngapain elf di sini? Jadi Di sini. kamu arkeolog apa bukan? Bukan. Sudah. Ngomong di Apakah kamu tahu harta karunnya seperti apa? Kalau saya tahu sih, saya udah kaya kan, saya bilang gitu. Cuman nih kan, orang-orang pintar pada datang ke sini nih. Jadi kalau saya boleh nanya nih, kalau misalnya dapat treasure mau diapain? Tentu akan saya bagikan ke kampung halaman saya. Di Di sebuah pulau yang sangat jauh sekali di sini. Jaraknya sekitar 2000 km. ngapain pulau seperti ini? Karena konon katanya di sini ada harta yang sangat berharga. Emang berharga tuh apa? Uang. Saya tidak tahu. Yang penting saya harap harta tersebut bisa ditukarkan dengan uang yang sangat banyak. Jadi, apakah kamu tahu kira-kira di mana letak harta karun tersebut? Aku saya nggak tahu ya, tahu mungkin orang-orang pintar itu. Cuma saya mah punya sesuatu, saya masih nggak banyak sih. Saya mah cuma punya ini doang. Apa ini? Ya coba aja dilihat dulu. Saya mah kagak ngerti maksudnya gimana. Arkeolog kan. Apa ini? Ini surat dari engkong kamu. Ya buku saya cuma nemu doang di buku gitu ya kan. Terima kasih atas informasi yang akan saya diskusikan dengan teman-teman saya. Semoga berguna informasinya. Terima kasih.
Bukannya paham, kami malah pusing sama penduduk lokal. Tapi tenang saja, kami terus melanjutkan perjalanan untuk pertama-tama melengkapi seluruh relik di peta kami. Di perjalanan kami menemukan spear, hammer, dan rune yang sepertinya mencuri perhatian kami. Kami nggak ada yang bisa bahasa rune, kalian bisa bantu terjemahin nggak? Dan di tengah perjalanan pencarian harta karun, kami menemukan musuh. Wait a second. Whoa, whoa, whoa. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. A pirate. Tenang, kami datang in peace. Jadi, kenapa kau menyembunyikan harta karun? Ini bukan harta karun, ini tempat lihat. What? Yes, I'm guarding it biar gak ada yang buka. Really? Yes. Jangan dibuka. Alright, we'll try to kill it. Okay. Yes. So what is inside? A curse. It's a pirate. It's a devil fruit. No. Is it One Piece though? I know Monkey D. Luffy, guys. Okay. Okay, so what's the point then? Why the thing is here? I'm Kenapa? waiting for my crew to come. Jadi kayak kita tuh stranded di sini. Kita di attack. Actually, were we attacked by were we attacked by Marines? Really? By me, I Kayaknya guess. different marine deh. Kita baru datang so. Oh really? Iya, ship kita tuh jatuh. Terus sekarang kita stranded. And now I'm waiting for my crew to come. Soalnya jika ada orang yang buka peti ini, there's going to be a curse that's going to be released, and I will try to kill everyone I see. Nah, I'll take cap. I'll take cap. I'll take it. I'll take cap. I'll take it. If It's you a wait, pirate. you can wait for my crewmates to come. Never trust a pirate, man. Never trust a pirate. Jadi Okay, pan. we will not do any harm for you, but tell me any information that you got about all of this mess. Okay. Have you seen an archaeologist? A lot. Runes? Yeah. Udah decipher? No. Really? Yeah. Terus arkeolognya fungsinya apa? I don't know. Really? I know. How? Terus ketemu arkeolognya tuh setelah ketemu runnya atau sebelum ketemu runnya? Before. Before, setelah dong. Okay. Okay, so I have to. Soalnya kan cuma mereka yang bisa. The rune, and then what? Look, I'm here for the exact same thing everyone else is. The only reason why I'm not searching right now is because I'm waiting for my crew. Alright. Okay, for now, For we're now. good. For now, we are good. But we're gonna get back for that after we figure out what the hell is going on here. Okay? Now I'm gonna take you to prison. Okay? You can try. Later, after this. No pirate allowed. But for now, let's find the treasure. Untuk gara-gara pirate itu, men, kita jadi tahu bahwa kita mesti harusnya nulis itu dan kita kasih ke arkeolog tadi untuk terjemahin. Oke, so let's go. Karena kita udah ngumpulin barcode-barcode-nya, kita balik untuk nyari arkeolog 1 untuk setorin hasil quest kita. Kecil sekali tulisannya. Surat saya. Maaf kak. Oh. Oke, terima kasih informasi yang berguna. Sebagai gantinya, aku akan memberikan suatu scroll yang mendengar-dengar ini adalah scroll yang sangat penting. Terima kasih. Oh, and aku mungkin mengetahui orang yang bisa mengartikan. Siapa? Ya, orang yang tadi aku sebut, yang bernama Grimarus tadi. Gimarus. Ku dengar-dengar dia bisa mengartikan suatu rune seperti ini karena ku dengar dia adalah seorang runesmith. Oke. Jadi mungkin kalian bisa mencarinya untuk, membaca itu. Oh, aku memiliki suatu kepentingan lain. Sepertinya kalian orang-orang yang tepat untuk aku minta. Kalian terlihat kuat. Gelut Apa ya, Kak? Bagaimana kalau kalian temani aku ke suatu tempat? Lindungi aku dari para bandit-bandit sialan ini. Boleh. Karena Itu yang sebenarnya aku- Tapi kita gak punya senjata. Tidak apa-apa. jangan khawatir, bandit-bandit itu hanya melihat kita beramai-ramai saja dia tidak akan berani mendekat. Baik. Ayo. Tidak kalau aku. Ya, oke, let's go. Let's go. Bukannya ngasih hadiah malah ngasih quest lagi. Tapi ya udahlah, karena kita clueless banget sama baca petanya, jadi kita ikutin aja mau arkeolog ini. Mau ditemenin sampai mana sih? Oke. Sepertinya ini tempat yang ingin aku explore. Sebenarnya sampai sini saja. Well, sebagai imbalannya karena kalian sudah menemaniku seperti yang kujanjikan tadi, aku akan memberikanmu sebuah mungkin informasi yang akan berguna. Terima kasih kakak arkeolog. Enggak, yang penting kita kelarin dulu ini banyak bahas-bahas yang bolong-bolong. Ayo kita lengkapin dulu aja nih simbol-simbolnya apa aja di peta. Setelah berhasil mendapatkan kertas clue lagi yang lagi-lagi kami tidak bisa membacanya, kami melanjutkan eksplorasi dengan menyelesaikan posisi-posisi relik. Kami yakin posisi relik ini pasti ada pengaruhnya sama di mana letak harta karunnya. Kami berhasil menemukan shield, whip, dan sesuatu yang seperti berlian mata singa. Dan akhirnya seluruh posisi relik sudah kita dapatkan. Sekarang saatnya kita mencari tempat untuk berdiskusi dan memecahkan semua kode yang sudah kita dapatkan. Helm mana? Helm ini helm. Kertas kosong.
Nggak bisa. Gak nemu. Berarti harus nanya ini. Apa ini berguna nggak? Kalau nanya ini. Anjir, kita benar-benar ngestak karena kita nggak bisa baca rune ini. Kita mesti cari siapa yang bisa nerjemahin rune ini. Akhirnya kita explore lagi jalan-jalan untuk mencari orang. Dan untungnya kita ketemu sama orangnya. I need you to translate me the relic, please. Okay, I can conclude that out of all the relics that are found, there seems to be two types of theme going on. One is something correlates to lion or Leo, I think, right? If we were talking about zodiac sign, Leo maybe, and one is about justice, which is Libra. And Libra, I think. yeah, so I think there's something about Libra that will lead us to the answer. Ternyata kuncinya ada di Libra dan Leo. Itu yang kita butuhkan. Bintang-bintang ini adalah zodiak di langit. Dan kita harus mengetahui bintang mana yang Leo dan bintang mana yang Libra. Lalu abis itu kita cocokin titik-titiknya sama lokasi reliknya. Mana yang paling mirip dengan rasi bintang zodiak Libra atau Leo. Dari situ kita bisa ambil tengahnya. Atau somehow di salah satu relik itulah harta karunnya. Justice in Libra, berarti ke sini. Di moral kita nemu spear with shield. Either di moral atau moralnya naik ke atas karena kingnya di atas, which mean Kuburan. Kami memilih rasi bintang Leo karena banyak sekali gambar dan clue-clue yang mirip Leo seperti mural orang bermuka singa dan senjata cakar. Selain itu Libra kalau dicocokkan ke peta tuh kayak nggak nyambung, ada satu titik yang bolong. Nah kalau Leo pas, tapi ada dua titik yang bikin bingung. Ada dua bintang gedenya nih, di badan, di mural Leo, atau di pala, di kuburan. Nah jadi kita berdebat dan cari-cari clue lagi. Kira-kira yang bener itu di mana? Kuburan atau mural? Sebenarnya mural bener, cuma pertanyaan adalah apakah ini semua berhenti di mural? For me, it doesn't make any sense kalau harta karun dikubur di atas relik. So, harus sebuah tempat yang biasa tempat untuk mengubur sesuatu. So, cemetery. Remember only by the stars and those who dare to listen to silence. Jadi, di mana bisa melihat bintang dan kesunyian. Gimana? Gas. Oke. Siap ya? Alright. Oke. This is it. Kumpulkan. Kita akan mengumpulkan jawaban. Semoga penggaliannya benar ya. Kita yakin bahwa di sini. Oke, nanti kita saya akan mengabarkan di keluar saya dan kita akan mengumumkan apakah penggalian ini benar atau tidak. Kami akan investigasi. Oke. Terima kasih atas usaha Anda. Terima kasih. Oke, we try our best. Kita udah terbaik dengan diskusi matang tadi ya. Harusnya sih solid. Solid. Dan apakah kami berhasil menemukan harta karunnya? Dan jawabannya adalah salah. Dan ternyata tim lain berhasil menemukan harta karunnya terlebih dahulu. Who is responsible for helping us find this orb? As one of the guardians of Revendar, I would like to formally express my tremendous gratitude to each and every one of you that has helped with the search of this object. Selamat kepada tim yang menang. Tapi pertanyaannya sekarang, di mana harta karunnya sebenarnya berada? Sebagai admiral, saya butuh penjelasan tentang ini semua. Jadi, di mana harta tersebut, Pak? Pokoknya Raja Kronia yang telah wafat itu yang udah wafat, secara rumor pernah di-bless oleh Dewa Themis. Dewi Themis. Dewi Themis itu dia melambangkan keadilan. Ya, Oke, Libra ya. Sehingga clues-clues yang banyak didapatkan oleh para petualang itu terkait Libra. Sehingga mereka tidak bisa membagi relik ini menjadi dua kategori. Yaitu yang menggambarkan Leo sebagai pengecoh. Jadi Libra dan Leo pengecoh, Libra keadilan. Sebenarnya ada udah banyak tuh, kayak misalnya tuh clue yang paling kuat tuh sebenarnya ada di buku. Apakah udah nggak baca bukunya? Udah. Bukunya itu di dalam scroll itu ada imprimus, artinya itu first of all. Nah di buku itu di halaman pertama seperti ada puisi gitu kan. Padahal kalau misalnya diambil kata-kata pertamanya itu menunjukkan bahwa 5 bintang penunjuk jalan gitu. Oke. Nah terus habis itu di ada scroll satunya lagi itu dari wasiat sang raja, itu merupakan banyak konstelasi bintang yang digambarkan oleh sang raja itu sendiri. Gambar-gambar bintang gitu ya. Nah banyak yang terperangkap pada jumlah bintangnya. Sedangkan di surat wasiat sang raja itu sebenarnya ada kata-kata bintang yang paling redup itu merupakan bintang yang paling tua dan memiliki segala wisdom dan of the universe gitu kan. Ya. Jadi itu yang mereka miss. Mereka malah ambil cari rasi bintang yang ada 5. Padahal
yang Libra yang ada di scroll tersebut itu 6 bintangnya. Oh. 6, nah gitu. Alhasil akhirnya banyak yang terperangkap di situ tuh, akhirnya nggak bisa menemukan bentuk yang benar. Jadi di peta itu beberapa relik Libra itu harus di connect the dots, hubungkan dengan garis. Nah di titik terakhir yang tidak ada itu di bintang ke-6 itu merupakan titik lokasi relik yang disembunyikan oleh sang raja. Itu merupakan lokasi tersembunyinya. Oke, Aduh. arkeolog netral. Penduduk asli melihat tujuannya apa. Kalau jahat dikacauin, kalau benar dikasih yang benar. Benar. Pirate nyasar. Jujur, Parit itu mereka tahu-tahu hadir saja dan membuat honor, tapi juga ada juga mungkin yang membantu. Nah, gitu deh. Grim, thank you for the opportunity, for the adventure. Terima kasih Admiral sudah datang ke Pulau Onrus. Semoga lain kali di petualangan berikutnya kami menemukan One Piece yang sebenarnya. Siap. Dengan tujuan yang lebih tidak mulia lagi. Untuk kedamaian dunia, bro. Tujuan kita mulia sebenarnya, bro. Hey, Raven Guard juga untuk kedamaian dunia. Ya, cuman tujuan kami lebih mulia karena kami world government. Whatever, man. Ya, oke. Ya, ternyata kalau niatnya buruk, kita akan susah untuk mendapatkan harta karunnya. Tapi kan niat kami baik, kami world government. Kami berusaha untuk menjaga perdamaian dan menemukan One Piece sehingga para pirate itu tidak lagi begajulan. Tapi tidak apa-apa, kami dapat serunya walaupun tidak dapat hadiahnya. Petualangan LARP kali ini menurut gue beda dari yang lain karena kita berfokus sama memecahkan teka-teki, quest, daripada berantem dan berperang. Apakah menurut kalian ini lebih seru daripada LARP lainnya? Atau kalian jengkel dan kesal sama kami yang gagal baca teka-tekinya? Komen di bawah. Thank you teman-teman Raven Guard yang udah mengundang kami. Thank you semua yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya, sampai ketemu di petualangan LARP kami berikutnya. Stay clean and sound. Hey!